Selamat datang di Hanya Cerita Rakyat. Mari kita dengarkan kisah-kisah rakyat dan legenda Nusantara. Dahulu kala, di tanah Sunda, hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Ia tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan, jauh dari keramaian. Dayang Sumbi dikenal bukan hanya cantik, tetapi juga anggun dan bijaksana. Namun, ia hidup seorang diri. Suatu hari, saat sedang menenun kain, alat tenunnya terjatuh. Karena malas mengambilnya, ia bersumpah, siapapun yang mengambilkan alat itu, jika lelaki akan kujadikan suami, jika perempuan akan kujadikan saudara. Tiba-tiba, seekor anjing bernama Tumang muncul membawa alat tenun itu. Tumang bukanlah anjing biasa, melainkan jelmaan seorang dewa. Sesuai sumpahnya, Dayang Sumbi menikah dengan Tumang. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak cerdas dan kuat. Ia sangat menyukai berburu di hutan. Sejak kecil, ia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang berburu rusa untuk santapan. Sangkuriang sudah berhari-hari mencari, namun tak menemukan satupun rusa. Karena putus asa, ia akhirnya membunuh Tumang dan membawanya pulang. Dayang Sumbi sangat terkejut ketika tahu daging itu berasal dari Tumang. Dengan penuh amarah, ia memukul kepala Sangkuriang hingga terluka parah, lalu mengusirnya dari rumah. Sangkuriang pergi jauh, meninggalkan ibunya tanpa pernah tahu kebenaran siapa Tumang sebenarnya. Tahun 2020 hatta berlalu. Sangkuriang tumbuh dewasa menjadi seorang pria tampan dan sakti mandraguna. Suatu ketika, ia kembali ke kampung halamannya. Di sanalah ia bertemu dengan seorang wanita jelita yang membuatnya jatuh hati. Ia tidak tahu bahwa wanita itu adalah ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun hampir tidak mengenali putranya, karena wajahnya telah berubah seiring waktu. Namun, ketika ia memperhatikan bekas luka di kepala Sangkuriang, Dayang Sumbi sadar bahwa pemuda itu adalah anaknya. Ia terkejut sekaligus ketakutan. Sangkuriang kemudian menyatakan keinginannya untuk menikahi Dayang Sumbi. Sang ibu tentu menolak, namun Sangkuriang memaksa. Karena putus asa, Dayang Sumbi memberikan syarat yang mustahil dipenuhi. Jika kau benar-benar ingin menikah denganku, buatlah sebuah danau besar dan sebuah perahu raksasa hanya dalam waktu 1 malam. Jika berhasil, aku akan menikahimu. Sangkuriang menerima tantangan itu. Dengan kesaktiannya, ia memanggil jin-jin dan makhluk gaib untuk membantu. Malam itu, mereka bekerja keras. Sungai-sungai dibendung, air meluap menjadi danau. Pohon-pohon besar ditebang dan disusun menjadi perahu raksasa. Hampir semua syarat terpenuhi sebelum fajar menyingsing. Dayang Sumbi menjadi gelisah. Ia tahu Sangkuriang akan berhasil jika tidak ada yang menghentikannya. Dengan akal cerdasnya, Dayang Sumbi kemudian menebarkan kain putihnya ke ufuk timur. Cahaya dari kain itu membuat ayam berkokok seolah-olah fajar telah tiba. Mendengar kokok ayam dan melihat cahaya, para jin pun lari ketakutan. Sangkuriang sangat marah ketika menyadari dirinya ditipu. Dengan emosi yang meluap, ia menendang perahu raksasa yang hampir selesai dibuatnya. Perahu itu terbalik dan berubah menjadi sebuah gunung besar. Gunung itu hingga kini dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu terbalik. Demikianlah asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini bukan hanya cerita tentang cinta terlarang, tetapi juga tentang akal, amarah, dan takdir yang tak bisa dilawan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like,
dan bagikan agar lebih banyak orang mengenal cerita rakyat Nusantara.